Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa. Jadi kalau ada beliau saya senang ya. Jadi kalau saya salah ngomong ada yang mantau gitu ya. Tapi saya senangnya mantaunya itu enggak mantau ngejatuhin gitu ya. Banyak mubalik mantau saya itu ngejatuhin gitu ya. Selama ini saya sama beliau ya alhamdulillah gitu ya. Karena bagaimanapun rasa itu bisa dipantau. Saya kalau manaki begini bubar. Itu yang aneh nyeleneh satu kepantau ya. Pulangnya kemana? Kejar terus. Ngelaporin ke siapa, kemana, ngomong, ngadu ke abah kepantau saya. Contoh begini, lagi ngaji gini. Ada orang satu hatinya gitu. Gua laporin ke abah, gua pantau itu. Semalaman tidurnya gua pantau terus sampai pagi sampai lapor ke abah. Kayaknya Ustaz Wahyu kejadian. Ustaz Wahyu enggak manakiban lagi tidur. Saya rebutuh ke abah Anom. Minta dibangun Ustaz Wahyu bangun langsung manakiban. Kepantau siapa yang ngelaporin saya ke abah? Ustaz Wahyu tahu. Seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu pantau. Di manakiban sirna rasa begitu banyak pun orang yang mantau saya jeleknya pulangnya kemana nih, larinya kemana. Pantau tuh. Nah itu seperti itu. Bukan bicara ini, memang seperti itu. Jadi ketahuan. Makanya Kang Wahyu merasain ada keanehan saya nggak niat manakiban, ngomong sama istri udah capek, tapi ada Abah Anom katanya suruh bangun, suruh berangkat gitu. Ternyata ada kejadian ikhwan yang melaporkan ke Abah Anom tentang kejelekan saya. Di Putul Arifin saya ngumpul dengan ikhwan. Saya lagi mantau orang yang ngelaporin saya ke Abah gitu. Gitu. Jadi saya, Kang Wahyu itu pansernya perang. Jadi sana lagi perang, ini bom. Alhamdulillah terrealisasikan. Gitu ya. Beres permasalahan langsung beres. Karena ada yang sampai mengatakan saya saksi mata. Tidak salahnya Kiai Ali, tidak salahnya beliau saksinya gitu. Jadi waktu orang menyalahkan ditanggapi oleh Abah mengatakan kesalahan saya, Kang Wahid langsung bersaksi gitu. Saya saksinya dunia akhirat itu ketidaksalahannya saya. Jadi yang melaporkan itu tadi kata Pak Kiai kalau orang Wahabi ngomongnya sepotong-sepotong gitu. Jadi saya ngomong bahwa semua amalan itu semuanya umum, termasuk yang di sirna rasa itu amalan umum gitu. Tapi kenapa jadi khusus? Karena dikeluarkan dari orang yang khusus. Makanya suryalah ya biarpun khusus karena khusus yang sudah tidak ada. Jadi umum. Sinar rasa tetap khusus karena ada yang khususnya. Torikot kita. Torikot itu Syekh Mursyid. Pak Kiai Soleh pernah menjelaskan. Torikot itu Syekh Mursyid. Jadi begitu Syekh Mursyid tidak ada. Bukan torikot. Keilmuan saja. Biarpun dikir hobi. Masuknya syariat. Kata Abah Al, siapa orang yang belajar toriko, kalimatul talqin, tapi sohibul, manakib sohibul, talqinnya menikmati dunia, Abah Anomnya. Pilih antara dua. Ya, kalau tidak mencari guru yang baru, atau tidak ikut kepada ikhwan yang sudah sampai imannya, dan tidak mengenal murid lanjut, tidak misalkan di Papua, sana kan nggak ngerti, Abah Anom sudah meninggal dunia belum ya? Kan saya ke Surinamenya 5 tahun sekali, gitu, selama 5 tahun, belum berangkat ke Suryalaya, nggak tahu. Abah Anom meninggal pengganti Abah Aus, siapa kenal juga enggak. Tapi mereka berkumpul bersama saudaranya untuk bertoriko. Itu tetap amalan khusus. Tapi yang tahu dengan meninggalnya Syekh Mursyid, pilih antara dua gitu, pilih ya. Mau jadi syariat lagi, mau tetap hakikat, ikut kepada Syekh Mursyid yang hidup. Nah, saya katakan, khususnya itu karena dari Abah Aos. Jadi amalan dilelo khusus oleh Abah Aos. Marah orang itu, lapor ke Abah. Kata salah satu wakil talqin Abah yang bilang amalan di sirna rasa umum. Itu, jadi diterusin dari lisan Abahnya karena didasari dengan kebencian. Gitu. Ditanggapi oleh Abah, marah Abah. Biarpun dari mulut wakil talqin jangan dengar. Gitu saja. Nah itu Kang Wahyu lah yang dibangunkan oleh Abah Anom. Lari naik motor, istri sampai kaget. Katanya kurang tidur, katanya nggak enak badan. Enggak, ini utamanya jalan aja. Tidak gini, niat manakiban kan tidak gitu Kang Wahyu. Tidak tahu-tahu bangun mandi kelompok kata istrinya, gua manakiban gitu jalan. Makanya
Jadi kepantau, Pak. Semua kepantau. Jadi kalau saya bicara begini, orang mau kemana arahnya, maunya bagaimana. Makanya kalau saya habis manakiban, oh iya itu yang saya cari. Kata yang satunya, nyindir saya. Padahal mah nggak niat begitu. Semua kesindir aja, Mang. Jadi kalau saya dikasih waktu 2 jam, ya semua kebaca yang ini. Mas Taufik ini maksudnya apa ke sini kan semuanya seperti itu. Makanya mancing-mancing kiai itu salah satu ucapan dari Ibnu Farabi apanya? Malah diem aja gitu. Pengen saya cerita-cerita begitu tuh bisa mengungkap hal-hal yang luar biasa. Saya di Bandung tuh banyak ustadz. Saya bilang, saya kalau pakai kitab, saya nggak bisa bacanya. Saya jujur aja. Kalau saudara berguru, saya kapan nyantrinya? Tapi saya akan punya satu jawaban yang kapan tidak akan bisa ngomong biarpun dengan kitab. Berapapun. Dari mana? Dari sumbernya. Contoh, saya waktu di Bandung itu mengatakan, apa arti tawakal? Orang bagi kitab, baca kitab semua. Saya nyantai saja. Saya bilang, kalau diadu, bukan mau adu, ini bukan niat ngadu. Ini yang goib sama yang dohir gitu maksudnya. Maksudnya biar untuk menjelaskan bahwa yang goib itu memang luar biasa. Kata tadi Pak Kiai bilang, rugilah orang yang tidak belajar kepada yang goib. Kenapa? Yang goib itu real langsung jadi perbuatan. Kalau yang dari syariat dibaca belum tentu jadi perbuatan. Makanya orang banyak yang pintar sampai S3. Banyak yang masih melanggar. Banyak yang masih malas. Saya pernah manggil kiai dari Mesir. Maaf ini Mak Mesir. Mau balik kondang masuk TV. Diundang sama guru saya. Ngaji. Selesai. Beres ngaji, ngedongeng. Udah ngedongeng. Diajak salat malam. Katanya nanggung ntar sebentar lagi sekalian mau tidur. Begitu masuk kamar, tidur. Jam subuh, dibangunin sama santri. Nggak ada suara. Dilihat nggak ada. Bangun-bangun jam 7. Gitu. Begitu jam 7 bangun, minta sarapan. Belian bubur ayam. Maaf katanya Kiai dari tadi saya lihat belum sholat subuh. Kata siapa sembarangan? Saya jamaah tadi. Jamaah di mana? Orang tidur. Itu paham ilmu seperti itu. Tapi bisa seperti itu. Ya termasuk saya lah gitu ya. Cuman saya nggak gitu-gitu amat gitu. Gitu. Saya juga begitu. Tapi ya nggak begitu. Kalau saya pantas bukan mau balik gondang. Bukan sekolah tinggi ya kalau subuh jam 7, jam 6 pantas. Oh kuli pabrik pantas. Capek di pabrik. Jadi ngelaknya gampang. Masa subuh jam 7 kuli pabrik. Kan gitu. Laki-laki dari golongan kuli pabrik ya pantas juga gitu. Tapi kalau golongan kiai kan nggak pantas gitu. Jadi ngelaknya bisa aja gitu. Jadi saya itu nggak jeleknya dah. Emang dari tadinya jelek dasarnya. Sudah selesai kan? Beres. Bisa begitu. Kenapa? Jadi mengolah ilmu syariat jadi perbuatan itu berat. Tapi ikut Abah Awas. Apa contoh? Kasih aja bukunya Amalia Mursyid. Dibaca, ngerjain. Kenapa? Ya itu tadi. Terikat. Kenapa orang bisa jauh? Itu karena mengikat dengan Syekh Mursyid. Abah Awas kalau bicara tidak ada rasanya. Tapi begitu Abah Awas menyambung dengan Abah Anom, bisa dirasakan. Abah Awas di mimbar cerita. Biasa. Begitu Abah Awas manggil nama Abah Anom, getarnya ke kita lain. Itulah menyambung. Jadi yang nyampe itu yang sudah tidak ada. Dan membawa yang ada untuk membawa kita. Itu sebenarnya. Silsilah itu begitu. Sambung menyambung. Kalau Abah Awas kemungkinan dosa masih ada. Karena manusia hidup. Kalau Abah Anom sudah sempurna. Itulah kesempurnaan. Jadi jauh ketemu. Makanya saya bilang, Kiai Soleh biarpun duduk di samping Abah, gak bakal kenal siapa Abah Awas. Haji Idan. Semua tanya wakil-wakil yang ngumpul. Tidak ada yang kenal dengan Abah Awas. Yang kenal dengan Abah Awas hanya Mursyid ke-39. Nanti bakal cerita. Setelah terlimpah kemursyidan ke-39 masuk ke dalamnya, dia akan cerita siapa Abah Awas. Tapi kalau sekarang biarpun calonnya tidak akan paham. Bagaimana Abah Awas ibadah kepada Allah. Tidak ada yang tahu. Kata Abah, ayo nukiya bahasa Abah hiji jenah. Nukiya, ayat nukiya. Abah saya salah. Itu salah. Sama orang bodoh Abah nggak tahu hadis. Yang diucapkan itu hadis mutlak. Hadis mutlak. Sahih. Abah saksinya. Jadi saya bilang gitu, iya. Saya bilang saya kenal la ilaha illallah oleh Abah Anom. Tapi saya tidak pernah kenal Abah Anom. Saya tahu Abah Anom dari lisannya Abah Awas.
Sekarang siapa yang kenal kepada Allah? Dengan paham. Bagaimana Abah Awas dekat dengan Allah? Makanya orang ahli ma'rifat tenang hatinya karena mengingat Allah, menyebut nama Allah. Tapi wali Allah dekat tenangnya itu karena bersama Allah. Jadi kalau kita mau dikasih kata Allah, pegang aja gua nama gua, no, lo tenang. Kalau wali enggak, sama yang punya nama. Jadi beda. Makanya saya bilang kalau kita dikir hobi, ya dikir hobi saja, lama-lama diketopkan. Lama-lama lupa. Lupa, ingat lagi. Lupa lagi. Jadi begitu kita perdalam dikir, bukannya nyampe ke Allah, kelupa. Karena kita nikmatnya waktu lupa. Ingatnya dikala lupa. Ingat, habis lupa, alhamdulillah, ingat tuh nikmat. Habis nikmat, lupa. Begitu lupa, bisa enak makan, lihat perempuan, lihat yang enak-enak. Kalau kita nggak dikasih lupa tuh begini. Istri kita bagaimana? Makanan bagaimana nggak disentuh? Dilupakan, minum makan. Diingatkan lagi, itu orang awam. Tapi kalau Abah lain, begitu niat Allah, dia tenggelam bersama yang punya nama. Bedanya itu. Makanya disebutkanlah Abah Awas tidak lupa kepada Allah. Karena bukan menyebut. Kalau Abah Awas menyebut karena lupa. Kenapa tidak lupa? Setelah menyebut, tenggelam. Kalau kita nyebut terus lupa. Cobain dah di Gerhopi. Jagoan 5 menit bisa begini, lupa. Benar tidak? Makanya seorang murid bertawab kepada syekhnya. Syekh bertawab dengan nabinya. Nabi bertawab di hadapan Allah. Jadi saling berputar semuanya. Kita memang kelasnya kelas ngikut. Alhamdulillah ikut bersama Syekh Mursyid. Kalau tidak, Allahu a'lam. Itu perbedaan yang jauh. Jadi kita dengan Abu Awas ya jauh kemana mau, jauh bumi ke langit yang nggak bakal kejar. Sudah beda. Makanya yang kenal, maka tidak ada yang kenal. Kecuali begitu dikasihkan kemursidannya kepada kita, lah masuk kita jadi Syekh Mursyid. Baru tahu, oh Abah dulu itu begini. Iya. Abah Anom teh dulu berkata Abah Awas, oh Abah Anom teh dulu begini, oh begini. Gak tahu, pikir saya biasa aja. Yang tahu aja. Nah ini pemahaman-pemahaman seperti ini. Makanya kata saya bilang, kalau kenal sama Allah saya sudah oleh Abah Anom, tapi kenal kepada Abah Anom. Makanya Abah bilang, kenal kepada Allah lihat langit juga kenal. Tapi lihat siapa Abah Anom, tidak akan pernah ada yang tahu. Yang tahu awas cuma Abah Anom. Jadi ucapan A itu benar sebenar-benarnya. Begitu. Diterangkan oleh Abah itu sampai mengatakan, ngomong begitu, oh saya kenapa jadi tausiah depan Abah nih? Kan waktu tausiah ngumpul, bukan waktunya tausiah lagi ngumpul gini, nunggu maghrib. Ngomong aja nyelenong gitu, kenceng lagi ngomongnya. Bilang Abah sama, emang harus tidak ada yang kebetulan pakai baju begini, tidak ada yang kebetulan. Tidak SMS-an dulu. Kata Abah, tidak ada yang kebetulan. Kiai Rusdi lihat lemari, ngambil baju ini. Saya juga ngambil baju ini. Kata Abah, tidak ada yang kebetulan. Memang yang diambilnya baju itu. Ya sudah selesai. Emang niat pakai baju ini. Gitu. Udah nempel di badan. Kebetulan bareng. Nggak kebetulan. Saya ngambil baju ini, pakai yang ngambil baju ini. Pak Taufik pakai baju ini. Emang yang diambilnya baju ini. Tidak ada yang kebetulan. Emang dianya mau pakai baju ini. Selesai gitu. Ya, tidak ada hal seperti ini. Itulah ya. Jadi kalau kita memahami, oh tidak ada yang kenal, tidak ada yang paham. Yang paham itu ya. Makanya kita hanya sampai kepada Syekh Mursyid lah kepada Allah. Semua mursyid begitu. Tidak ada yang bertuhankan Allah kecuali aku. Aku yang bertuhankan Allah. Dan yang beribadah kepada Allah hanya aku. Dan kau tidak akan pernah sampai ibadah kepada Allah. Kecuali aku yang menyampaikan ibadahnya. Jadi kita itu tanda doang. Masuk sekolah STM pakai atribut STM. Kurikulum STM diikutin. Yang ngasih nilainya? Guru. Kalau guru nggak suka, gue kasih 5. Nilai itu songong lu. Gitu. Makanya saya bilang berkali-kali, kita bisa dikir, bisa sholat itu. Bukan hasil dikir kita. Tapi pemberian guru agung. Makanya Abah ditanya, Abah bagus mana orang yang duduk robitoh sama yang dikir tidak robitoh. Kata Abah, bagusan yang robitoh tidak dikir. Abah, jawabannya tegas benar. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Abah. Lebih bagus lagi yang dikir sambil robitoh. Gitu. Makanya kata Abah, robitoh itu kunci. Jangan sampai lepas kepada guru kita. Itu kita tidak akan sampai. Kita mah kayak nyampe. Makanya jadi wali diangkat Allah.
Oh ini mau katanya orang hebat, ibadahnya luar biasa. Kalau Allah nggak mau ngangkat, ada orang yang selengean, berdeglek-deglek, Allah mau ngangkat. Kan Allah menilai sisi yang tidak kita ketahui. Kita tahu apa? Coba lihat perut kita ada apa, sedang bekerja apa dalam perut, tidak ada yang tahu, pernah dibawa tiap hari. Ada yang tahu, khusus kerjanya apa, di dalam ngapain. Coba lihatin gini, tidak tahu. Jangankan baca yang di kitab Allah, yang di badan kita tuh baca semuanya. Ini kuku, ini, semua nggak ada yang tahu. Ini mata, di mata ada berapa uratnya, urat apa, nama-namanya. Dokter aja sekolah sampai S3 nggak kelar-kelar itu. Maka dokter mata ya mata aja. Dokter kandungan ya kandungan aja. Kalau belajar semua ya budak, nggak bakal mampu. Kalau Allah sendiri janji begitu, nggak bakal mampu. Itulah ya, makanya kemarin dijelaskan ya. Kata Abah Awas, tahu Abah kenapa nyuruh baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Nah, saya bilang, saya tidak tahu lah, mana Abah aja. Kata Abah itu nyuruh baca 9 kali. Tapi santri Sirna Rasa, satu orangnya baca 9 kali setiap habis sholat. Setiap habis sholat. Dan ada orang yang bacanya lebih banyak daripada 9 kali. Kalau deklarasi wakil talqin, kalau Abah ngomong 9, 10 aja jadi bid'ah thariqah. Kata Abah 9 kali, gua tambahin nanti 10 bid'ah thariqah. Kenapa? Tidak sesuai maklumat. Itu Pak Kiai Rusdi masih dengar sendiri. Memang seperti itu. Supaya apa? Saya patuh sama Abah, tidak salah juga. Tapi Abah ngomong gini, sing malikir we atuh maneh euy. Asa Abah awas sing malikir 8 kali teh eta mah jeung eueuh naon-naon. Baca 9 kali itu, Pak Kiai Rusdi makan lagi enak, badan sehat, saya juga sama. 9 kali wajibnya. Atau kalau lagi ada musibah mah atuh 1000, kata Abah teh gitu. Cuma nambah 1 aja bid'ah thariqah, suruh 1000 sama guru itu. Kenapa santri Sinara suruh baca tiap habis sholat? Untuk mendukung Abah, bantu Abah. Abah bahasanya tawadu, bantu Abah. Yang 9 kali masih yang tidak ada apa-apa. Kenapa Abah nyuruh innalillahi? Belajar memasrahkan diri total ikhlas karena Allah sebagai orang yang ngaku tidak punya apa-apa. Jadi penjelasan saya kemarin itu dijawab oleh Abah. Dijawab oleh Abah. Abah menurunkan innalillahi supaya ikhwan belajar kembali kepada Allah sebagai hamba yang tidak punya apa-apa. Artinya kalimatul pasrah. Abah tidak minta diganti yang lebih bagus. Ini maaf ya Pak Gede, kan kemarin cerita tentang hadis itu nggak salah juga. Tapi Abah katakan Abah tidak minta ganti. Ditutup di kubah emas, Abah minta gantinya tidak. Masa wali ditegur sama Allah, dijailin minta? Nggak ada. Saya ketemu Raden Patah di Wali Songo. Saya nanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berdiri depan saya. Tuhan, saya minta nasihatnya untuk kehidupan saya. Kata beliau, apabila kamu diuji dengan satu ujian yang menyakitkan, janganlah kau minta kepada Tuhanmu ujian hilang dalam dirimu atau orang yang buruk dirubah menjadi baik. Tidak. Tapi kuatkan jiwamu supaya kamu bisa menerima keburukan atau takdir yang kuturunkan. Jadilah orang yang kuat, yang tidak pernah. Kalau Allah tidak mampu dengan ujian ini, Allah hilangkan, Allah minta hilangkan, Allah akan ganti dengan ujian yang baru. Tapi orang yang kuat tidak akan ketemu dengan ujian yang kedua. Suruh lari 5 kilo, gak kuat. Dipaksain sampai kuat, latihan 2 tahun, sampai jadi jago lari. Begitu orang nyuruh lari 5 kilo, karena sudah kuat. Tapi kalau waktu itu dia tidak mau belajar, jangan 5 kilo dong, 1 kilo aja. Nggak bisa. Tolong, ya Allah, tolong. Kasih duit 100 juta. Iya dah, gua suruh 1 kilo. Kapan kuat 5 kilo? Apa tidak minta? Ini, maaf Pak, bukan saya ini, bukan. Ini Abah sendiri yang cerita ke saya. Gamblang, malam-malam cerita. Langsung dengan pengerasa Abah. Malam Senin. Cerita sama saya. Demi Allah ini bukan saya bohong. Ini untuk menjelaskan kehabisnya innalillahi hari ini. Kata Abah, innalillahi jangan ditutup 20 hari. Amalkan jadi amalan kalau kamu menemukan sesuatu hal yang tidak pasrah kepada Allah. Nggak apa. Ini wajibnya. Setelah itu kamu harus ambil pelajaran.
Amalan innalillahi ini sudah ada di zaman Rasul, di zaman para ulia. Dan Abah Anom suka mengajarkan kepada Abah Awas, di mana melakukan satu perkara, awali dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya pasrah. Oh, saya mau dagang. Lakunya? Pasrah. Nggak lakunya? Pasrah. Enak tidak enaknya. Jadi, tidak pakai kitab, tapi jelaskan itu memang saya selalu robitoh ke apa? Apa tujuannya apa sih nanti innalillahi itu? Makanya begitu dibuka, sama saya gitu, yang diterapkan di Fathul Arifin termasuk yang di sini seperti itu. Pakai Rusli secara keilmuan tentang Ummu Salamah. Keirfan secara hitung-hitungan. Kata apa dijelaskan? Keirfan tidak salah, karena segala perkara harus pakai hitungan supaya sempurna. Keirfanlah ahlinya. Maka Abah perintahkan secara batinnya Irfan menjelaskan tentang kata 9 dan 20. Kata Abah Anom, segala perkara juga ada hitungannya. Oh, segala perkara juga ada hitungannya. Kalau tidak pas sholat nggak ada hitungannya. Makanya Abah kata 9, 20 itu Abah hasil menghitung. Biarin ke Irfan bagiannya. Gitu. Hadisnya pakai Rusli. Sirnya masuk ke dada saya. Tidak pakai hitungan, tidak pakai waktu, tidak pakai dalil. Belajar pasrah, itu selesai gitu. Jadi sebenarnya 3 orang ini memang harus kolaborasi. Gimana jangan gitu ya. Disesuaikan keadaannya. Benar. Kan diterangkan. Setiap mursyid berdiri, di sebelah kanan, sebelah kirinya ada ahli hakikat, ada ahli syariat. Itu kesempurnaan syariat. Tidak ada yang dikatakan, oh syariat lebih rendah. Tidak. La haula wala quwata illa billahil aliyah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali Allah. Al-Aliyu yang maha tinggi, Al-Adimu yang maha agung. Al-Aliyu siapa? Ahli ilmu. Ahli ilmu itu tenar, ditinggikan. Wah, gelarnya siapa? S2, S3, tenar. Bicara ilmunya pasti. Gimana orang lain? Takjub. Al-Adimu, orang yang suci hatinya. Ahli tenggelam. Tidak ditampilkan di panggung sir neraka, duduk aja di bawah. Makanya saya nanya Pak Rusdi waktu di Nurul Huda. Pak Rusdi dengan ilmu sampai punya gelar doktor. Apa pernah dicium kakinya oleh ikhwan raper rebutan? Tidak. Tapi saya yang bodoh sampai kuli pabrik. Kenapa orang bisa rebutan nyium kaki? Abah sudah ngirim Kiai Dadang ke Pangandaran, tidak mempan. Ngirim Kiai lagi, tidak mempan. Ngirim Kiai Jujun, malah berantem. Abah telepon, Kiai pulang, jangan begitu. Masa pulang Manakiban adu jotos? Karena di situ banyak 37 yang dipimpin oleh putranya Abah Anom. Menentang Abah pas habis-habisan. Apa kata Abah? Semua mubalik Abah mundur dari Pangandaran. Abah mau ngirim satu mubalik panglimanya sir neraka, pasti tunduk. Gitu. Siapa? Kiai Ali. Pak Jujun marah. Tahu nggak A? Kenapa nyuruh A? Karena di Pangandaran orang bodoh, orang geblek, maka yang dikirim pun harus orang bodoh. Saya terlalu pintar, jadi nggak masuk ke kepala dia. Jadi kalau yang bodoh sama yang bodoh nyambung. Kalau orang murahan yang ngadepin orang murahan, orang tinggi nggak bisa, terlalu tinggi, nggak mempan otaknya. Abah sampai meluk saya, nggak apa-apa ya A, jadi mau balik murahan sama Abah. Bayarannya murah, rendahan. Jujun mau tuh sama Allah tertinggi, kan jujurnya malu digituin. Kata Abah, ini mah kehendak Allah, bukan maunya Abah. Emang harus AA yang bisa mengalahkannya. Diem, Jujun marah waktu itu. Berdua, saya, Abah, Jujun, bertiga. Marah. Yang lain sampai kabur karena takut. Jujun ngomong kan luar biasa. Bukan menjelekan orang. Siapa? Jung. Sebelum saya menjawab pertanyaan sekian ribu orang, atau 1000 orang itu lebih, saya ajak dikir. Dikir sama saya, siapa? La ilaha illallah. Jengkar itu orang-orang. Jumpalitan. Udah beres nangis, siapa yang bertanya? Apa jawabannya? Saya minta maaf kepada Abah Aus, saya sudah menjelekkan beliau. Ternyata begitu hati dibawa, jauh dibawa, tenggelam. Ternyata mereka itu tidak menjelekkan Abah Aus, suci hatinya. Karena bagaimanapun dia muridnya Abah Anom. 80 orang berkumpul yang punya menyiapkan pertanyaan, semua datang. Saya nggak jadi nanya. 80 orang datang ke Abah Aus.
Datang ke Sinar Asa, alhamdulillah Abah, barokahnya Abah. Malam-malam jam 12 habis manakiban, saya disimpan di hotel. Didudukin di kursi. Untuk apa? Untuk dicium kakinya ngantri, baris. Dipegangin tangan saya sama kakinya, nggak boleh gerak, nggak boleh nolak. Pingin nyium kaki yang ada boroknya di sini. Sampai darahnya netes di kepala ini. Bapak itu bau borok, bagi saya ini wangi. Ini karomah Abah. Tobat, Bapak orang Pangandaran. Ternyata dijawab dengan ilmu, nggak bisa. Ini bukan bagiannya ilmu. Orang Pangandaran orang pintar, banyak ulama. Ini harus dilawan dengan ilmu ruh. Syablu Qadir aja kan dikumpul ulama Baghdad yang pintar-pintar nggak pakai nanya. Disorotnya dari dadanya. Buak semua. Saya pakai metode itu, dikir dulu. Dikir ya. Berapa ratus, hampir 500 lebih udah pada jengker jumbalitan, baru siapa yang mau nanya tentang kemursidan Abah Aus. Tunduk semua begitu salaman Kiai. Saya minta maaf sampaikan ke Abah, sudah apa-apa ke sana. Tobat. Selesai. Anak Abah Hanomnya malah lari, gak ikut. Anak Iban kabur gitu. Anak buahnya porak-porak. Siapa namanya? Perempuan. Yang perempuan. Ibu Ani siapa? Mama Ane itu. Itu. Jangan diceritakan, itu yang jelek jangan disebutin nama juga kenal juga. Saya pura-pura gak kenal aja, gak tahu gitu ya. Jangan ditempun, mentang-mentang ditanya. Oh, dia lagi. Ya, kalau yang jelek gitu, anak-anak mana pokoknya ada gitu. Iya, gitulah. Itu jadi tahu orang, oh ini biangnya ya. Selesai beres. Nah itu, saya diminta rutin ke sana, cuman saya kejauhan kesaksiannya sudah. Akhirnya Pandawa 5 yang meneruskan. Sekarang itu ujungnya. Itu tuh. Karena mereka berhadapan sama saya itu bergetar hatinya. Bukan saya takabur. Kenapa? Karomah yang dimainkan udah tidak bukan syariat lagi. Itu ngomong-ngomong begitu bagaimana? Makanya Al-Aliyu Al-Adimu. Al-Aliyu orang yang bicaranya fasih, bahasanya bagus, sekolahnya tinggi. Al-Aliyu tinggi. Makanya gelarnya tenar. Tenar. Coba, mana mungkin di Istiqlal saya ditampilkan. Wah, bisa berantakan Iwan. Siapa yang ditampilkan? Fakih Rusdi. Kenapa? Emang apa seperti itu? Kayak Jujun. Dengan apa? Dengan keilmuannya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang titmap matanya tentang thariqat, dia percaya bahwa yang mengajarkannya, yang menjelaskannya seorang dokter dari luar. Dengan dengar dokter dari Syrianya, wah dia kalah dah gua keluaran UIN, dia keluar, ngalah dah gua dah, bukan kelas. Belum bertarung sudah kalah, karena yang dilawannya orang syariat. Begitu kita ngelawan lagi orang hakikat lagi, bagaimana? Orang yang mendalami ilmu hakikat, dilawan ilmu syariat, ketawa dia. Lu baru kita, gua ketenggelam ke sana. Jin udah kelihatan mau gua. Ibaratnya, lu bisa nggak? Kagak, gua. Lawannya ya, Al-Adimu. Orang yang ditinggikan dengan batiniahnya. Bukan ngaku, itu batiniah. Makanya orang yang berkhidmat kepada orang yang batiniah, fanatiknya luar biasa. Makanya jangan disalahkan. Kalau orang Futul Arifin kepada saya, 20 tahun gak ganti mubalek. Gak pernah protes. Gak minta rolling. Kenapa? Karena tersimpan dalam hatinya keagungan. Makanya saya bilang, maka Ustaz Patah itu di Bekasi, dia bikin wanti-wanti. Siapa orang yang sudah cinta kepada Kiai Ali, hati-hati. Jadi fanatik, tidak mau dengar mau balik lagi. Makanya yang sekarang cinta, hapus. Makanya orang-orang yang mau masuk, hapus pencucian otak gitu. Nah itu. Seperti itu, karena bahaya. Nanti jadi Futul Arifin semua. Seperti gitu. Seperti Habib Burqon. Makanya saya bilang, jangan dekat-dekat sama saya. Jangan sering-sering manggil saya. Bahaya kamu. Jadi ingat terus. Burqon, bulan ini libur dulu ya. Saya mau ngomong. Kamu gak mau. Saya sebulan lama nunggu. Gitu. Kan begitu? Makanya jangan dekat. Buru-buru cuci otak mau Ustaz Patah. Mau gak? Dicuci otak mau? Biar jangan senang ke saya. Boleh apa-apa. Itu udah program di sana. Program di Al-Hanin, coba program di Al-Fatih. Makanya istrinya begitu sama saya mahabana, dihapus. Beres. Seperti itu. Bukan saya menyampaikan orang, bukan. Itu kejadian seperti itu. Memang harus dinetralisir. Makanya, itu Pak Dharma kemarin bilang, saya nyebut A sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi pengen ngejar mulu kemana-mana. Jadi kok ingetan mulu pusing. Makanya jangan buru-buntung belum tenggelam ikut saya. Buru-buru.
bilang kayak gelo tuh lewat gitu aja, asal jangan kualat aja besok. Iya, jangan, bahaya di mana-mana. Manakiban cuma 5 orang, 4 orang, begitu bulan kemudian 100. Orang di Bandung bilang ganti katanya Kiai Ali, pamangku manakibnya, silahkan ganti, gua nggak tanggung jawab, kabur jemaahnya. Ganti katanya Kiai Akbar, kata panitia, bubar tadi Bandung itu, nggak mau. Ya udah balik lagi. Padahal hebatnya apa? Saya sama Kiai Akbar yang nggak ada apa-apanya, beliau mah doktor, ilmunya luar biasa, kepake sama Abah, saya mah cuma duduk di bawah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka kenal secara ruhani. Itu namanya al-aliyu al-adimu. Al-aliyu ilmu, al-adimu itu kesucian hati. Makanya kita tidak punya daya upaya kalau tidak punya ilmu dan keagungan. Makanya la ilaha illallah itu al-aliyu, dzikir khofi al-adimu. Makanya ilmu dohir, ilmu batin. Ilmu dan hati. Itu makanya kalau sudah punya zikir jahar, zikir khofi, semua akan punya daya. Tidak ada yang tidak punya daya, semua punya daya. Tidak punya daya itu karena tidak punya ilmu dan lainnya. Itu pemahaman lahola begitu gitu. Kalau kita malah lahola kita mau nggak punya daya. Punya. Kalau sudah punya zikir jahar, zikir khofi. Makanya ilmu penting nggak? Penting. Penting ilmu seperti Pak Kiai menjelaskan penting supaya orang tidak memfitnah orang yang sudah tenggelam. Ada orang pikir begini, dijelaskan oleh saya, orang ketawain. Dijelaskan orang S2 ada kitabnya, orang nggak bisa ngomong. Oh begitu. Iya. Orang seperti saya yang difitnah orang. Kenapa Kiai Rusdi dikirim oleh Abah duduk dengan saya? Supaya menjelaskan bahwa saya itu jangan sembarangan difitnah. Nih kitabnya ada. Jadi kalau saya nanya sekarang orang Bandung bawa kitab, saya nanya, Kiai mau nanya siapa? Saya mau nanya yang datang. Begitu lagi duduk saya uruk salam, Assalamualaikum ya Syekh Ahmad Bakir radhiyallahu an, Qudur, hadir beliau. Saya mau nanya apa itu tawakal? Apa kata beliau? Ikatlah dengan Allah. Ikatlah dirimu dengan Allah. Tuhan saya orang bodoh, jangan dikasih bahasa yang aneh. Kata beliau, mengikat dengan tali. Lebih pusing lagi, apa itu tali? Kata dia, mengikat dengan Allah adalah menghilangkan dirimu. Bagaimana sih menghilangkan dirimu? Menghadirkan yang tidak ada. Menjadi ada. Itulah tawakal. Orang-orang semua bingung. Aduh, di kitab kan tidak ada. Ngerti nggak? Saya tidak ngerti. Kalau orang tawakal, itu mengatakan bahwa 1 ditambah 1 2 belum tawakal. Kalau saya beli beras nggak pakai duit bisa nggak? Bisa? Tidak bisa, mana ada? Mang saya beli beras mana duitnya? Nggak punya. Wah bakal dikasih. Beli beras pakai duit, tidak punya duit bisa beli beras. Kata siapa itu? Kata matematika. Orang tawakal ikat dengan Allah. Kalau kita suci, jangankan beli beras, dikirimin beras ke rumah, itu udah 3 karung, nggak kemakan itu beras. Saya bagiin ke tetangga, saya bagiin ke saudara saya. Nggak pernah beli beras, Bapak, nggak pernah beli air, nggak pernah bayar listrik, nggak pernah bayar pajak, nggak pernah beli bensin, dibensinin oleh Ikhwan, datang sendiri, nggak diminta. Nanti yang ke bengkel dari saya ya. Buat bayar pajak dari saya ya. Bayar listrik saya ya. Sekolahnya si Alia yang di pesantren saya yang biayain ya. Jajannya si Umar dari saya ya. Ini baju lebarannya ya. Nggak pernah beli baju lebaran apa. Berarti beli sesuatu nggak pakai duit. Kenapa? Mengikat dengan Allah. Ucapan Syekh Ahmad Bakir, ucapan ilmu langsung jadi perbuatan. Saya ngaji di mana? Bertanya kepada yang hadir. Begitu saya dimanggil, saya kata lagi. Apa arti sabar? Menurut guru saya, sabar itu teguh pada pendirian yang benar. Kalau torikot ini benar, dihina 1000 orang, jangan bergerak. Ini benar, jangan berubah. Itu namanya sabar. Tapi sabar kata guru saya mau tanya, siapa yang hadir? Sayyidina Husain bin Ali. Orang sampai menangis, sampai merinding, sampai ada sepupu, sampai menangis. Seperti itu. Pak Adi datang.
Siapa waktu itu yang datang? Ada yang ngerasain. Gimana Hawa itu? Hawa kekuatan dohir itu. Saya sama menangis gak kuat. Gak nanya, saya bercanda dulu. Bercanda muter-muter. Udah hilang jauhnya baru nanya. Tuhan ajari saya cara bersabar. Yang langsung jadi perbuatan buat diri saya. Guru saya mengajarkan ilmu, hadis mengajarkan ilmu. Saya ingin langsung jadi perbuatan. Apa jawaban beliau? Sabar adalah tahu ujungnya. Kok jawabannya gitu? Tahu ujungnya. Apa? Orang akan tahu ujung dari kesabaran, maka dia akan sabar. Orang kena mencret kesal nggak? Tapi kalau tahu janji Allah bahwa orang mencret bisa membersihkan tubuh yang dari yang haram, aku bersihkan isi perutnya dengan mencret. Supaya apa? Supaya suci. Berarti begitu kena ini rahmat taufik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kata Abah Awas, syukur bisa mencret, nggak usah ngeden, jadi nggak ambeien. Makanya dikasih mencret, kata Abah, alhamdulillah. Kenapa Abah syukur dikasih mencret? Kenapa Abah sabar dikasih mencret? Tahu ujungnya, tahu kuncinya. Kenapa demam? Siapa yang sabar dengan penyakit demam, Allah ampuni dosanya setahun. Sesungguhnya demam itu membakar daging-daging yang haram kalau kau bersabar. Berarti dikasih demam? Alhamdulillah. Secara ilmu medis Rasul bersabda, demam itu bisa menyembuhkan penyakit rematik. Yang rematik itu tidak ada obat. Semua, oh kalau gitu, alhamdulillah ya Allah, kau berikan sakit sebentar untuk menghilangkan penyakit yang lebih berat. Sabar. Ujungnya. Karena tahu ujungnya. Kalau semua kita tahu ujungnya. Karena contoh gini. Wah, ini Pak Dharma. Kata Allah, kamu melarat ya 2 tahun. Melarat banget. Dihina orang lagi. Tapi tahun ketiga, lu kayak Bakri pakaiannya. Kayak si Bakri. Sabar nggak? Kalau Pak, lu nggak tahu gua besok gua kaya. Hei, Dharma. Tuh katanya melarat amat. Iya, pakai baju gembel. Borokan kakinya. 2 tahun lu kagak tahu. Sabar nggak? Sabar. Kenapa wali sabar? Tahu ke depannya. Hebat itu jawaban dari Nabi Hussein. Hebat. Siapa yang bisa nanya ilmu seperti itu? Sehingga punya jawaban hebat. Makanya Abah Awas menjawab satu kata. Udah di atas kitab. Kata ajaran Ayi, Abah itu rujukan kitab. Para ulama membaca kitab. Abah nyampe ke Kiai. Kiai, kata Kiai. Ulama membaca kitab. 200 halaman. Tidak ada halaman 201. Itu sampulnya. Ulama baca kitab 400 halaman. Beres 400 halaman. Tidak ada 401. Cuma sampulnya. Kata Abah. Tapi Kiai Ali tidak akan diberi ilmu yang putus. Saya duduk. Mau kemana? Mau pipis Abah. Malaikat ikut Kiai Ali daripada duduk sama ulama yang sedang baca kitab. Dengerin itu Kiai. Nepak pundak Kiai Soleh. Waktu saya kencing, kata Abah, malaikat berdiri semua ikut saya ke toilet. Padahal di situ ada Abah Awas dan ada Kiai Soleh dan ada orang yang baca kitab. Itu sabda Abah, demi Allah. Bukan berkata bohong. Kalau saya bohong, silakan saya berdoa celaka, nggak takut. Tapi itu sabda Abah. Kenapa seperti itu? Kan dia menguasai ilmu batin. Yang tadi disebutkan, dengan ilmu batin itu lawan bisa paham. Makanya saya mesti nggak bakal mendebat, karena sudah tahu ujungnya ilmu. Kenapa innalillahi? Tidak pakai kitab saya. Belajar pasrah sama Allah, apapun yang terjadi. Selesai. Apa ini? Satu kata nggak bisa ngomong. Seperti ada orang, saya ikut toriko tapi saya malas. Seketemunya saja, Allah mau tidak nyuruh rajin, nyuruh ikhtiar. Alhamdulillah, tenang hati saya. Iya tenang, kan yang menjawab bukan saya. Tuhan saya Abdul Qadir. Tuhan ada orang nanya kepada saya, ikut toriko tapi malas. Kata saya Abdul Qadir, seketemunya saja. Allah mau tidak nyuruh ibadah sempurna, suruh ikhtiar. Orang yang badannya gendut, sholatannya susah. Dapat 5 rakaat, udah alhamdulillah sama witir. Yang jog-jog, waring ospu, besit, wajar dapat 12. Jangan disamain. Orang yang punya asam urat, aduh, ke air mandi. Dapat 2 rakaat sholat malam, alhamdulillah. Bandingin yang kiai, gesit. Ya, tidak ada nilai. Makanya yang dinilai, ikhtiarnya. Kata Syekh Abdul Qadir, berniatlah dengan niat yang baik. Karena sesungguhnya amaliyah tidak akan pernah sama dengan niatnya. Maka Allah menilai niatnya. Kata Fakir Rusdi, kalau niat doang nggak pakai ikhtiar, nggak jadi, nggak dapat pahala. Saya masih ingat kan beliau cerita di sini.
Ada orang niat kali bangun malam tapi enggak beker tidur aja gitu. Namanya apa kayak itu? Azam. Iya, azam namanya. Enggak dapat pahala. Yang disebutkan niat dapat pahala, sudah niat bangun malam, setelah beker, ngomong sama istri minta dibangun, semua ngomong pokoknya udah manggil malaikat pembangun, ada. Begitu bangun. Nah, malaikat apa itu? Mas Kiai yang suka bangunin malam? Ada namanya itu. Hah? Oh, maaf aja ya. Itu kalau di bahasa itu malaikat kiraman katibin, cuman nama aslinya itu. Cuman malaikat itu pepundungan. Takut malaikat pundung sama saya, aku ngambek ya. Diam aja. Kata dia, tidur setengah jam. Begitu panggil malaikat, bangunkan aku jam sekian. Tidur jam 1, setengah jam bangun. Begitu melek, langsung sholat. Kata malaikat, aku jaga ngantuk sampai besok lagi, sampai ketemu tidur lagi. Tidak akan ketemu ngantuk, melek saja. Makanya ada santri diuji dengan ilmu itu. Bangun, 1/4 jam tidur, bangun. Suruh baca kitab, Alfiyah apa aja. Sampai nggak ada yang tidur. Nah, ada yang bangun, manggil malaikat, bangun. Udah bangun? Dah. Karena mau ke air itu ngantri, dia duduk di pojok masjid, tidur lagi. Itu sampai sekarang jadi tukang tidur. Karena malaikatnya pundung. Itu amalannya disimpan di dompet. Di dompet ini, tapi saya dibuka sama istri tadi dimasukin ke laci. Mungkin jangan perlu diamalkan kali. Disimpan di dompet ini sama istri tadi dibuka, disimpan di laci lemari. Pak, amalannya disimpan di lemari aja ya? Iya. Udah, jadi nggak kebawa ke sini. Nah, saya cerita. Belum jodoh, benar. Itu malaikat pembangun. Tapi kalau begitu melek, langsung ke mandi, langsung ini, langsung tidak akan dikasih ngatur. Dipanggil saya terus malaikat. Itu malaikat tuh yang menjaga arah Allah. Itu seperti itu. Saya baca kan ilmunya di kiai ini itu. Pantesan kiai ini melek mulu. Saya ya kadang-kadang kalau lagi amalia 3 hari 3 malam nggak tidur. Aurat saya itu kan 3 hari 3 malam. Terus gitu. Nggak tidur. Pantesan punya ilmunya dulu. Baru kalau kita mah ikut-ikutan gua saya ya baru seharian tuh kelepek ya emang belum punya ilmunya. Oh begitu. Jadi ilmu kuat tidur dari situ. Aduh gitu. Tapi saya kasihkan, tapi saya dikasih sama Abah. Saya bilang, itu ya kayak apa? Bukan yang itu, yang satu lagi. Bukan, yang mau tidur lah, lupa lagi ya. Allahu hayyun la yanamu. Oh, itu bagus juga itu katanya. Itu buat nguatin nggak tidur juga, buat tidur katanya sedikit cukup. Udah itu aja. Saya bilang, tapi kan ini nggak manggil malaikat, itu manggil Allah, kata aku. Saya lebih hebat katanya, dari guru kamu lebih hebat. Udah pakai itu. Enggak, saya belum nyampe ke Allah, mau pakai malaikat aja. Maksa nih, iya, ya kasih izinnya gitu. Ya, pakai malaikat gitu. Saya bilang kalau ke Allah belum dah pakai malaikat aja lah, pakai makhluk yang bangunin, dibangunin Allah mah ayam jago aja nggak didengar saya. Tapi saya belum amalkan sampai hari ini. Karena malaikatnya pundungan. Itu. Jadi kalau sudah melek, dimeremin lagi, ditutup sekalian sampai pagi. Jadi nggak bisa gitu. Ngambek malaikatnya. Lu gak nyuruh gua bangunin, lu bangunin malah merem lagi. Lu jadi apa gitu? Sejak gitu. Ya, itu katanya malaikat ini hebat. Kalau kita punya ilmu ini pasti manjur katanya. Cuman pundungan malaikatnya gitu. Iya, malaikat itu purik itu. Kayaknya sebenarnya entar dulu aku ngamalin, takut tidur lagi gitu. Itu jadi belajar ilmu yang kuat gak tidur. Itu ya, malaikat ngambekan gitu ya. Ada bebek ngambek ya, malaikat ngambek gitu, ngambek juga. Makanya saya ada ini. Itu ilmu itu begitu ya. Itu semuanya kata Abah bukan kata saya. Nah itu makanya Kiai nggak bicara-bicara. Kantor gua ada Tuhan. Menurut Pak Kiai, seperti Abi Jalal Bustami, aku jauh-jauh mencari Tuhan sampai ke negeri Mekah. Ternyata di dalam jubahku. Abi Jalal Bustami. Apa itu artinya? Apa jubah itu? Syariat, jasmania. Di mana ada Allah? Di mana jubahku disingkapkan. Di mana kita berdiri di dalam syariat, kita tidak akan tahu dalam hati kita kecuali dibuka. Apa? Alkin. Nyari-nyari negeri Allah. Allah apa? Allah syariat. Allah yang diucapkan dengan lisan. Ternyata Allah yang sesungguhnya bukan di Ka'bah, bukan di timur, bukan di barat. Ada di balik jubahku. Apa? Di dalam ruhku, qalbuku. Bahasa begitu. Allah ada di kantongku. Apa kantong itu? Tempat menyimpan. Apa kantong itu? Hati itu qalbul mu'min.
Apa? Baitul Mal, tempatnya Allah. Tempat nyimpen duit, tempat nyimpen jimat, tempat nyimpen apa di situ. Makanya saku itu tempat menyimpan. Di dalam diri kita ada tempat untuk menyimpan Allah. Di mana? Di dalam kolbu. Latifatul kolbu, latifatul ruh. Sudah tahu artinya sekarang latifah artinya apa? Kata orang lelembutan, kata orang sakrak, belum ada yang menerjemahkan. Apa arti latifah? Titik sensor boleh. Pak Kiai menurut keilmuan apa? Latifah, latifatul kolbu. Hah? Apa? Itu lain lagi. Itu latifah gimana secara keilmuan? Latifatul kolbu gitu. Artinya? Ada yang lain yang jawab? Boleh, apa saja. Pokoknya salah aja. Kalau Abah Sepuh udah datang ke kepala saya, Abah sudah ngomong. Tidak ada satupun orang pintar yang bisa menandingi ucapanku. Abah Sepuh. Makanya waktu saya mengatakan, dari mana asal usul la ilaha illallah, la-nya dari mana? Kenapa ismudatnya Allahu Allah? Kata Abah Sepuh, sampaikan di tempat yang agung, di depan guru agung, di tempat orang yang diagungkan. Makanya Abah Awas begitu naik mimbar di Kubah Emas, bicara 5 menit, Abah langsung diam. Lisan Abah diteruskan oleh Kiai Ali. Kenapa? Kata Abah Sepuh, di tempat yang agung, di depan guru agung dan orang yang diagungkan. Kamu harus naik mimbar, kenapa guru kamu? Ditegur Abah Awas, turun. Murid saya naik. Kata Abah Awas, AA yang harus meneruskan ucapannya. Belum pernah kejadian Abah Awas sudah bicara ceramah. Teruskan ceramah saya sama AA. AA ada pemanjangan lisan Abah. Turun Abah dari panggung, saya naik ke atas. Abah kasih waktu 15 menit. Saya bilang, Abah ini bukan kebetulan. Sebelum saya mangkat ke Kubah Emas, Abah Sepuh mengatakan, aku mengajarkan ilmu ini, sampaikan depan guru kamu. Kenapa? Karena ilmu ini harus didengar orang yang diagungkan Allah. Dan tanya yang agung, ada Kiai Irfan. Kiai Irfan orang pintar luar biasa, bagi saya hebat. Saya mau nanya, Kiai Irfan bisa mampu menerangkan la ilaha illallah dengan ismudat? Wah, saya angkat tangan, ampun, Kalau bilang mampu, naik sekarang. Kata Kiai Irfan, wah, enggak. Kalau sama enggak, ngalah. Kalau Kiai Irfan gitu, ngalah sama udah. Ada yang Kiai yang mau naik panggung? Tidak ada, saya terangkan. Abah mangut-mangut. Itu tentang cerita. Sekarang pun sama. Apa itu latifah? Kata Abah Sepuh, sehalus-halusnya. Pang-alus-alus nahate. Jadi arti latifah itu yang terbaik. Latifatul kolbu, kolbu yang terbaik, yang terbagus, yang terbenar, yang termulia, yang terhebat. Jadi latifah itu adalah yang terbagus, yang terbaik. Jadi kalau orang punya kolbu enggak? Semua punya. Tapi kalau diisi latifahnya, maka dia menjadi kolbu yang terbaik. Latifatul ruh yang terbaik. Gitu. Makanya latifah itu pang alus-alusna. Pang saya, pang bener-bener, pang hade-hade. Di antara semua kolbu yang ada. Makanya orang tidak boleh menyebutkan latifah sebelum ditalkin. Karena orang baru punya kolbu. Kalau kita malah latifatul kolbu, sebagus-bagusnya kolbu gitu. Mana sebagus-bagusnya kolbu itu? Diterangkan oleh Abah Sepuh. Menghilangkan segala perbuatan diri, menghadirkan semua adalah perbuatan Allah. Di mana orang sudah mengatakan itu dengan lafaz Allah dalam hatinya, dialah ruh yang terbaik, hati yang terbaik di antara semua hati yang ada dibikin oleh Allah, di antara seluruh manusia. Siapa yang bisa manakiban ini? Habib Furqan? Bukan siapapun, pekerjaan Allah. Melalui Abah Awas, melalui tangannya Habib Furqan. Habib Furqan gak punya apa-apa. Hanya alat Allah. Abah hanya alat Allah. Semua ada karena pekerjaan Allah. Tidak ada pekerjaan manusia. Air ini dituangkan oleh teman saya masuk ke sini. Siapa yang menuangkan? Syariatnya teman saya Mas Lamet namanya. Kenapa dituangkan air ke sini? Ini perbuatan Allah. Makanya di mana orang mukmin dihormati, dipuji oleh orang mukmin yang lain, Allah meminjam lisannya untuk memuji kekasihnya. Kenapa air habis aja dituangkan? Kenapa airnya beda dengan bapak-bapak? Dari situ berarti Allah sudah memuji saya di antara kalian-kalian. Begitu menentang. Sama dengan menentang Allah. Aku telah turunkan penghulu-penghulu agama di dunia. Yang semenjak lahirnya sudah aku bedakan kemuliaannya.
Kemudian dia menjadi kiblat. Kemudian kamu mengikutinya. Sehingga iman kamu bersamanya. Meninggalkannya berarti meninggalkan Allah. Kalau Mas Furqan contoh ke hati, jangan pernah ditinggalkan. Ikuti sampai mati. Kenapa? Karena Allah sudah berbicara dalam hatinya. Mas Furqan bisa meningkat imannya. Ikut orang ini. Karena orang ini sudah diangkat menjadi penghulu agama semenjak lahirnya. Begitu, Bapak. Kelahirannya sudah beda. Saya itu lahir sudah beda. Kecil aja dimintain togel, diculik orang, dimintain suruh ngeramal. Ada orang maling dibawa umur kecil digendong, diajak jajan, ajak makan. Dek, ibu kemalingan. Malingnya lewat mana ya? Lewat jendela. Masuknya kemana? Siapa yang malingnya? Bapak Atin. Bapak Atin siapa? Ya mertua gua yang maling. Ditangkap ya bener yang maling mertuanya. Jadi mertua bertamu ke rumah menantu. Maling, ngambil duit di rumah mantunya, kabur. Kok pintunya nggak rusak, nggak apa, kok hilang duit? Siapa yang maling? Saya kecil, udah dijajanin bocah. Sama lewat masuknya. Sini. Bukannya ini siapa? Bapak Atin. Bapak Atin kok gua? Ditanya bener maling mertuanya. Ya, ujungnya nggak ditangkap ke polisi. Mertuanya yang maling. Mertuanya lagi butuh duit, katanya kepepet, mau minta malu. Udah mendingan maling. Maling kagak malu, minta malu. Itu kecilnya saya. Umur SMP, SD. Orang-orang sering bertanya ke rumah. Orang kecil nggak ngaji, tapi di tempat bertanya orang. Orang bilangnya awal, si wali yang manggilnya. Wali 10. Wali 10. Wali kan 9. 10-nya itu katanya. Kenapa orang kampung ngomong begitu? Nanya sama Abah Awas. Kata Abah, Abah dulu di Ciceri. Katanya suka bilang gini. Tuh, itu mau wali. Abah nangis katanya ke kakeknya. Kok saya dibilang wali-wali mulu? Amin gitu bilangin. Mudah-mudahan jadi wali beneran. Abah baru ketawa katanya. Begitu juga? Iya begitu juga dulunya. Begitu sama gitu. Jadi kata Abah. Aminin gitu. Sekarang saya pasti jadi wali. Karena punya anak perempuan 1. Wah ini kaget. Nah itu. Jadi kejadian kelahirannya sudah dibedakan. Terus. Dan semua guru-guru saya itu yang diajarin ngaji ke saya. Semuanya mengatakan. Ada suatu hal yang berbeda dari yang lain. Seperti itu. Kalau sekarang contoh gini. Coba belajar. Keluarnya makhraj huruf. Itu bagaimana? Begini-begini. Saya nggak ngaji. Nanti malam-malam saya puasa. Siangnya puasa. Malam-malam duduk begini. Ntar malam. Ya Allah. Saya pengen bisa jawab besok. Kiai saya jawab. Saya bisa gitu. Udah. Kayak anak kecil aja nyanyi gitu. Besok dipanggil. Lagi SD itu dipanggil. Ayo coba siapa yang bisa tajwid. Bisa aneh. Saya Pak Kiai. Jawab. Semua. Sampai kayaknya bingung. Mau belajar dari mana? Ya nggak tahu ada sendiri gitu. Jadi sudah seperti itu jalurnya. Seperti itu. Jadi apa-apa itu seperti itu. Jadi kalau malam Lailatul Qadar tuh nggak pernah tidur dari kecil itu. Terus nunggu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Makanya begitu orang, si Ruri sekarang mah jadi kiai katanya di Bekasi. Kata orang kampung, kagak aneh. Kalau lo aneh. Gitu orang-orang kampung bilangnya. Gak aneh gitu. Ntar hilang. Dari kecil tuh hilang. Orang-orang kampung nyari kemana, ke kolam, kemana, nggak ada. Ntar 2 hari balik, tahu tuh udah di kasur lagi, ada lagi gitu. Yang bawa siapa? Saya juga nggak ngerti. Kata mamang saya, kamu sering hilang, tuh. Ntar dibalikin lagi gitu. Nah itu jadi sebuah cerita. Makanya Abah Awas kemarin sama Ustadz Ayi Abdul Jabar mengatakan, Abah mau bikin sejarah. Pertama sejarah Abah Sepuh. Kedua sejarah Abah Anom. Ketiga sejarah biografinya Abah Awas. Nanti keempatnya Abah mau bikin di bawah biografi dari lahir sampai nantinya Kiai Ali di bawahnya yang keempatnya. Kata Abdul Jabar kan ke rumah, itu dari sana, dari mana? Akhirnya, saya bikin biografi nanti dijejer Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Awas, di bawahnya katanya Makanya tanya dari sekarang, lahirnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, cara mencari ilmunya bagaimana. Nanti dikumpulkan 4 itu jadi sejarah di buku katanya gitu. Nanti di bawah Abah tulis katanya biografinya. Biografi Abah Awas, nanti biografi di bawah. Waktu lahirnya bagaimana, orang tuanya. Nanti tanya keluarganya. Nanti itu mau ada survei. Ke sana, ke kakak saya. Nanti ke Abdul Arifin katanya. Nanya teman-teman dekatnya siapa. Waktu kerja gimana. Nanti Ayi Abdul Jabar. Kan kemarin ke rumah. Itu katanya tolong dibiografikan. Jadi sejarah itu menarik katanya gitu. Nanti dibukukan biar orang baca. Ramai sejarah saya itu katanya. Itu akan membuka Abah Awas. Perjalanan itu akan menggugah hati orang-orang. Supaya tidak berputus asa. Jadi, saya mau orang bodoh.
Itu seperti itu. Allahu alam itu maksudnya apa-apa, saya juga nggak tahu. Itu biografi. Allahu alam. Nah kalau orang bicara begini, kalau nggak senang itu benci banget sama saya. Lu sok banget ngagul diri, bukan ngagul diri. Ini belajar. Karena guru cerita yang luar biasa kepada ikhwan yang dekat itu hal yang menurut saya, kalau saya cerita guru saya dibanggain gurunya, senang banget. Alhamdulillah punya guru hebat gitu. Ada yang dengki emang ngoceh mulu, itu padahal enggak berarti. Itulah ya. Itulah pemahaman-pemahaman yang seperti tadi ya. Pengalaman-pengalaman batinnya memang tidak mudah ya dipahami. Makanya ada hal-hal, apalagi buka-buka Quran dari awal sampai akhir seperti itu. Coba aja sekarang, ada buku Manqobah. Tadi Manqobah yang dibaca mana? Jangan Al-Quran ketinggian. Itu Manqobah itu di atas ya? Mas itu bukan? Nah, itu buku Manqobah kan? Nah, itu. Coba sini bukunya. Nah, ini bukan Manqobah. Nggak usah pakai tanbih. Tanbihnya dibuka aja. Nih, Manqobah. Nggak usah bukan Muharram, Manqobah ini namanya. Tahu kan? Isinya tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nih contoh ya. Saya yang tidak kenal namanya siapa nih? Sini nih. Mas Rafiq apa Rafiq udah kenal ya? Habib Furqan lah. Nanti kalau orang yang disebut, saya nggak kebagian, saya ulang tuh. Nyopin minum, mau Mas Furqan aja. Mau? Mau nggak? Mau. Penting nggak saya ngomong begini? Mas Furqan mau nanya kan sama Allah? Sama Syekh Abdul Qadir? Mau nanya nggak? Mau, rugi kamu nggak nanya. Suruh mau nanya kok. Kapan kamu ketemu Syekh Abdul Qadir? Atau Buddha nggak bakal ketemu? Mau? Mau nanya apa? Saya jawab. Tidak usah kamu yang menjawab. Kalau kamu nanya, suka ada rekayasa. Saya jawab hatinya saja. Apa keinginan Mas Furqan? Mas Furqan nanya, saya sebenarnya itu siapa di hadapan Allah itu? Apakah orang yang baik? Yang oleh Allah disukai? Apakah orang yang tidak disukai? Dan saya melakukan begini. Apa sudah ikhlas, apa belum? Saya tidak tahu. Tahu nggak kamu? Tidak tahu. Pengen tahu nggak kamu siapa? Pengen tahu kan? Nah, karena pengen tahu, kan pengen tahu jawabannya. Seperti itu. Kamu nanya sama siapa? Sama Syekh Abdul Qadir. Saya itu di hadapan Allah siapa? Dan saya pingin orang yang disukai oleh Allah, oleh guru kita. Maka saya menyuruh, ya Tuhan, tolong sampaikan kepada Mas Furqan. Apa menurut Tuhan? Harus bagaimana Mas Furqan? Harus bagaimana Mas Furqan supaya tidak dicintai oleh Allah, dan apakah dicintai atau tidak? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, Manqobah ke-15, bait ketiga. Itu yang begitu. Jadi tinggal dibaca di sini. Manqobah 15 mana Manqobah 15? Di sini ya. Itu kalau nyari di sini susah ya. Kalau yang itu yang hijau tuh enak, langsung bisa nyari. Di sini yang ke-15 mana? Sini. Bawah 40. Ada yang itu. Ada 15. Nah. Enggak, saya bukunya harus ini. Nah, itu berarti Ismu Adam di sini ya? Ada kan? Itu bulan apa itu yang nyebut Ismu Adam? Sa'ban ya? Bukan, itu wasiat. Nah, Adamnya. Nih. Bait ketiga. Dengarkan, saya nggak ada rekayasa, ini beneran kan? Mas Furqan deg-degan nih. Gua diapain depan Allah ya? 1, 2, 3. Saya mempunyai seorang anak. Jawaban ini. Hal anaknya. Ada seorang mengadukan, tapi bait ketiga itu, saya mempunyai seorang. Kalau ini kan sepotong. Kalau ini gini, ia bilang, sepotong. Kata yang pastinya, saya mempunyai seorang anak. Itu ucapan siapa? Saya mempunyai seorang anak ke siapa? Bukan orang yang datang kepada Syekh Abdul Qadir. Siapa itu? Ada seorang ibu punya anak. Anaknya tenggelam di laut. Ini cerita ini nih. Kemudian dia nangis kepada Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir itu hal kecil, biasa aja.
Sekarang pulang ke rumahmu tidak ada, pulang ke sampai 3 kali ke rumahmu pulang. Siapa orang yang datang kepada Syekh Abdul Qadir itu? Kita. Siapa anak itu? Amal. Anak itu amal, digambarkan di ilmu hakikat, anak itu amal. Siapa yang datang kepada Syekh Abdul Qadir? Kita. Amalnya hilang. Ya Tuhan, saya itu sholat tapi hilang. Saya kemarin merajin, sekarang jadi malas lagi, hilang. Tuhan tolong. Matinya amal saya, tolong hidupkan. Kata Syekh Abdul Qadir, pulang ke rumahmu. Lihat diri kamu, anakmu sudah ada. Seperti itu gambaran tentang diri kita. Itu berarti anak itu apa? Saya mau seorang anak. Ibaratnya tekan Mas Purban itulah orang yang mempunyai amal di hadapan Allah. Terjawab sudah. Saya dengan manakiban ini apa? Amal di hadapan Allah. Seperti orang tua mempunyai anak. Saya di hadapan Allah siapa? Orang yang mempunyai amal. Orang yang mempunyai amal. Apa ini? Manakiban. Kan tadi nanya manakiban, saya jawab nggak? Pas nggak jawabannya? Terus saya di hadapan Allah siapa? Orang yang beramal. Jadi anak ini gambarnya orang yang beramal. Saya jawab tidak? Saya jawab tidak? Saya jawab tidak pakai yang lain. Saya cukup megang ini aja sudah menjawab semua pertanyaan. Coba saya kasih pertanyaan yang sulit. Ada salah satu pertanyaan begini. Contoh begini. Bagaimana saya ingin jadi orang yang dicintai Allah? Ya pertanyaan kan? Pengen nggak jawabannya semua? Jangan jawab pikir, itu udah jelas. Pikir la ilaha illallah, padahal la ilaha illallah juga belum tentu dicintai juga, karena abal-abal la ilahnya. Pertanyaannya, bagaimana kita dicintai oleh Allah? Ini apalagi saya megang Quran yang baru bisa manqobah yang terbatas kan ibaratnya. Cintai oleh Allah. Saya jawaban, manqobah ke-17, garis ke-6. Itu jawabannya. Ada tidak? Manqobah ke-17 apa? Ini mau main-main di Butuh Arifin begini, seneng banget ini. Saya usaha maju enggak? Kok di sini? Oh, di sini ya? Mana? Itu. Rubiul Awal apa? Ke-17 ya? Di sininya apa ya? Di sini nggak ada halaman. Oh ini. Berapa? Halaman berapa? Sebelahnya tadi. Sebelahnya. 15. Oh iya. Ayat ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Coba lihatin gini ya. Malakal maut dituliskan. Malakal mautnya dipotong gini. Sedang ke langit membawa kerajaan maknawi. Jadi jawabannya itu apa? Membawa keranjang maknawi. Jadi malakal maut membawa keranjang maknawi. Untuk apa? Isi ruh. Jadi ruh itu ada wadahnya. Kita mau kantong. Isinya ruh. Nah, di bawahnya apa? Malakal maut. Yang ditanyakan oleh Kirusi waktu itu. Apa artinya kita jauh bagi merebut ruh? Saya tanya ke sama Abah Awad. Abah, saya mau nanya, karena Kirusi nanya. Menurut Abah, apa artinya saya lupa di merebut ruh? Kata Abah Awad, orang di rumah sakit nggak jadi mati karena diobatin dokter. Abah, saya pusing kalau jawaban begitu. Ini jawaban rohani. Iya, orang yang mau mati di rumah sakit karena diobatin dokter jadi nggak mati. Ini perkaranya Syekh Abdul Qadir merebut ruh, bukan urusan dokter, Abah. Saya ingin nanyanya itu. Kata Abah, kalau menurut Abah bagaimana? Kalau menurut saya bilang, merebut ruh itu artinya terluah. Abah dapat ilham. Kata Abah, itu gambaran manqobah saking tingginya derajat Syekh Abdul Qadir. Maka roh aja yang sudah mati bisa diambil. Tapi pendapatnya apa? Saya bilang begini, orang yang datang kepada Syekh Abdul Qadir ada pelayan. Siapa pelayan Syekh Abdul Qadir itu? Dunia. Bagaimanapun, Abah Awad tidak bisa lari dari kenyataan. Butuh toilet, butuh masjid besar, butuh tempat besar untuk murid-murid itu. Apakah benar itu Abah? Iya, Abah begitu. Apakah Abah butuh toilet 38? Ya tidak, Abah mau dari tukang daerah.
Apakah butuh abad tempat yang luas? Enggak, abad cuma sejadah saja. Makanya pelayan datang. Siapa? Suaminya meninggal dunia, pendampingnya. Maka pelayan itu adalah dunia. Yang mana? Yang mati pelayannya mati, yang lapor istrinya. Istrinya itu ibaratnya gambaran dunia. Siapa maksud mereka jelas? Hijrah itu artinya pemutus. Yang memutus. Makanya terpisahlah segala sesuatu oleh hijrah itu terputus. Kenapa diambil pemikiran yang mana? Makanya kalau orang ini dicintai oleh Allah, yang membawa keranjang mana? Apa keranjang mana itu? Tempatnya apa? Kalimat itu yang ada, yang akan menghasilkan dua kalimat Allah yang akan menggantinya. Itu keranjang maknawi. Makanya keranjang maknawi, keranjang itu wadah maknawi. Wadah maknawi. Maknawi apa? Makna yang sesungguhnya digambarkan di sini. Jadi akan terjawab manfaat ini kalau kita memahami kata maknawi di dalam keranjang itu. Kalau kita menjabarkan keranjang. Makanya kodam-kodam cabut itu diambil yang lain hidup lagi. Makanya kenapa orang yang lain hidup lagi? Abang tidak butuh mobil, jadi butuh mobil. Abang tidak butuh masjid, jadi butuh masjid. Abang tidak butuh kepanjangan rekor, jadi butuh. Ruh-ruh yang tadinya pergi kembali lagi. Kenapa? Diambil lagi oleh yang itu. Apa permintaan apa? Permintaan kita istrinya orang yang masyarakat tapi tetapi tinggal dengan lain. Kalau di sini ada kepentingan bagaimana? Siapa yang melayani manusia? Dunia. Maka dunia dihilangkan oleh Salih Qadir. Diminta oleh istri. Siapa istrinya itu pendamping dunia? Kita yang butuh dunia. Datang ke sini abang, saya penting sumpah bang. Kemudian kalau abang berpikir bahwa abang termasuk nggak muat abang. Minta abang orang saya abang dah. Dan mana siapa? Abang yang saya meninggal diri yang mana suaminya itu kalian. Kata abang, kalau begitu yang pendapat kalian dipakai benar aku itu namanya fikih. Kalau maka ruh diambil oleh sama mereka itu muncul. Orang yang mahal wadah. Di wadah terus. Wadah lu apa? Wadah itu jangan dipakai jangan makanya laki itu wadahnya. Laki itu mana? Kalau pelangi ini pendapat apa aja ya? Ya, itu kalau jangannya blok dengan pendapat. Seperti itu. Kalau orang itu cintai Allah, mereka mau menolong. Apakah yang menang? Wadah itu, apa wadah itu? Yakin tak? Jantung berdiri, itu wadahnya. Kalau tidak pikir, butuh kan? Butuh. Tapi kalau tidak pakai dunia, bisa. Kalau pakai sinar rasa atau begini. Rajiun inna